Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, mari kita mempelajari hari ini satu tema, yaitu serendipity. Serendipity. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal yang ke-29. Mari kita perhatikan satu ayat, yaitu ayat yang ke-36, ayat yang terakhir ya teman-teman. 2 Tawarik 29 ayat 36. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Sekali lagi Koko akan bacain ayat ini. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Teman-teman, menarik sekali. Serendipity adalah satu kata bahasa Inggris yang artinya adalah menemukan sehingga dianggap beruntung. Itu kan ya. Teman-teman, kurang lebih serendipity inilah yang terjadi ketika Hizkia memerintah sebagai raja di Israel. Hizkia dicatat di dalam 2 ayat pertama perikop ini sebagai raja yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa dikatakan seorang yang serendipity? Ya teman-teman, kalau kita sama-sama lihat dan kalau kita sama-sama ingat, sejak zaman pemerintahan Ahaz, Israel telah jauh dari mengasihi dan berbuat setia pada Tuhan. Itulah juga teman-teman yang dicatat di dalam ayat yang ke-19. Ayat ke-19 disitu dikatakan segala perkakas yang dibuang oleh Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya. Bagaimana Ahaz telah membuat satu perubahan besar, membawa Israel menjadi tidak mengasihi Tuhan. Tetapi hal ini dibalikkan di dalam masa pemerintahan Hizkia, teman-teman. Dikatakan di situ pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kalau selama ini bait Allah di zaman-zaman sebelum Raja Hizkia itu diabaikan, itu dilupakan dan bahkan tidak pernah dibuka. Tetapi di dalam masa pemerintahan Hizkia ini menjadi satu hal yang diperhatikan kembali. Itulah sebabnya ketika Hizkia memalingkan hatinya kembali kepada Allah, ia melihat kembali kepada Allah, Allah pun memberkati Hizkia. Dan ketika kita sama-sama lihat teman-teman di dalam ayat 31 sampai 36, di situ dikisahkan bahwa bagaimana kita melihat kembali adanya satu fenomena yang telah lama hilang. Yaitu orang Israel telah lama yang tidak membawa korban persembahan kepada Tuhan, sekarang kembali membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jumlah bakaran yang dibawa oleh orang Israel nggak tanggung-tanggung, teman-teman. 70 ekor lembu, domba jantan 100 ekor, domba muda 200 ekor. Semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Nah teman-teman, ini adalah satu hal yang tak disangka-sangka, bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah Israel. Kalau Israel mungkin seakan-akan tidak ada harapan ketika Ahaz menutup bait Allah. Tetapi dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana Allah yang berinisiatif kembali membuka hubungan antara Israel dengan Allah. Dan sesungguhnya itu jugalah
yang kalau misalkan kita lihat di dalam hidup kita yang sedang Tuhan kerjakan. Bagaimana sesungguhnya Allah lah yang selalu berinisiatif pertama untuk menggerakkan kita untuk datang kepada Tuhan, bukan? Bukankah itu adalah satu anugerah yang sangat besar yang kalau misalkan kita betul-betul lihat itu tidak mungkin dikerjakan oleh diri kita yang penuh dengan keberdosaan ini, tetapi hanya mampu dikerjakan oleh Allah. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar hari ini. Mari kita terus mohon anugerah Tuhan, supaya kita juga mengalami serendipity itu. Kalau mungkin kita telah jauh dari Tuhan, mari kita mohon Tuhan kembali ubah hati kita melihat dan memandang kepada Allah saja, dan merasakan bagaimana Tuhan sungguh baik. Ada Allah yang menyatakan dirinya bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan yang terus akan berkati, memateraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Berkati juga Tuhan kami sepanjang hari ini, supaya kami bisa terus hidup bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Teman-teman, jangan lupa hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship. Dan jangan lupa besok kita tetap ada saat teduh bareng yuk di channel ini dan di IGTV Youth GKI Kanaan. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.